Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue akan ngerjain proyek ini ya. Ganti setir si Freeting ini, GE8 ini. Yang sebelumnya udah gue pakai. Gue ganti pakai setir yang ini. Ini CRV, cuman gue nggak tahu sih versi tahun berapa. Kalau nggak salah tahun 2014. Ini sih belum kurit, ini masih karet, dan gue dapatnya sebenarnya ya agak miris lah. Jadi singkat cerita, temen gue waktu itu dia butuh uang dan ngejual nih si setir ini sebelumnya dipakai di mobilnya. Jadi singkat cerita, mobilnya ini kena musibah, jadi harus masuk bengkel. Terus akhirnya setir ini dilepas dan dijual ke gua. Gue sih nggak ngecek karena memang niatnya awalnya pengen bantuin teman, ya sudah lah ya. Akhirnya gue bayarin, terus gue bawa pulang. Gue nggak terlalu cek detailnya. Memang ceknya waktu itu gue cuman lihat posisi ini, terus dia bilang di dalamnya itu si inflator airbagnya nggak ada. Katanya sih bisa pakai inflator si mobilnya dia waktu itu, tapi ternyata kemungkinan dia bilang kayaknya bisa aja nih pakai di Freed gitu, tapi ternyata berbeda. Cuman plusnya di sini adalah lubang AC ini yang tengah ini ya, ini dia masuk ke Honda Freed. Cuman memang di sininya ada yang dirubah nih sedikit, ada yang dicowak karena tipe clock springnya berbeda antara si CRV ini sama mobil temen gua tadi gitu. Nggak terlalu sama dengan si Freed, tapi ya gitulah kondisinya. Ternyata sangat berantakan nih waktu itu. Banyak yang udah dimodif ternyata. Terus di sisi sini ini longgar banget, bekas patah gitu. Terus kemarin udah gue rapiin, gue benerin lagi. Terus tutup ini tutupnya juga diganti, diakalin, dibikin gitu. Terus wiringnya itu diputus semua di dalamnya. Jadi ini ada pedal shift ya fiturnya. Pedal shiftnya itu kabelnya dipotong, nggak dimasukin soket. Yang aktif tuh cuman hanya tombol sebelah sini. Terus kontrolnya juga waktu itu diputus. Terus teleponinya juga sama. Ya miris lah gitu. Jadi singkat cerita ya sudahlah, gue recovery ini setir, gue beliin lagi kabel orisinilnya yang bawaan CRV. Kebetulan gue dapat waktu itu kabel orisinil si setirnya. Setelah itu tipe si setir ini ternyata dia CAN bus, protokolnya beda dengan yang ada di mobil-mobil sekarang. Jadi mau nggak mau modul di dalam sini itu akhirnya gue modifikasi sendiri agar dia bisa kebaca dengan tip-tip model yang non CAN bus gitu. Jadi ini tombol-tombolnya sekarang udah gue aktifasi, udah gue atur sedemikian rupa. Di sini soketnya juga udah gue rapiin. Terus masalah inflator juga di dalam situ udah gue pasangin inflatornya inflator Jazz GE ya. Kebetulan gue punya stok, dan bracket di dalamnya itu gue modif, gue rapihin agar inflator airbag si Jazz GE atau si Freed itu dia sama ya. Jazz GE sama Freed itu sama, bisa masuk dan bisa terpasang dengan bagus. Jadi si airbagnya ini aktif 100% gitu. Nah, kita langsung aja ya, kita ke proses penggantiannya dan nge-wiring ulang, karena juga wiring waktu itu si setir si Jazz ini juga di dalam sini itu masih berantakan gitu. Jadi ini nanti di dalam sini ada cover ini ya, ada clock spring. Nah, kabel dari clock spring ke area instrumen itu masih berantakan. Nanti gue akan bikin standar
sesuai dengan bawaan si mobil. Oke, ikuti aja ya sampai akhir videonya. Kali ini gue akan kasih tutorial sedikit ya tentang ganti speedometer Honda Freed. Ini speedometernya yang versi luar ya. Dia ada fitur cruise control di sini, terus ada stability control juga tuh di situ. Ada tombolnya, jadi dia support stability control sama cruise control gitu di sini nih. Nah terus di sininya juga nanti ada jam, gitu. Nah sedangkan kalau yang kita lihat ya, yang ori ini speedometer ori dari si Honda Freed. Nah dia nggak ada cruise control di sini, terus stability control nggak ada di sininya, juga nggak ada jam. Dan ini kilometer gue baru 61.702 gitu. Ini kalau dipencet tombolnya ya itu aja tuh keluarnya ya kan. Jadi kali ini gue akan kasih sedikit gimana caranya ganti speedometer di Honda Freed. Nanti kedepannya juga speedo ini udah diganti, dan kebetulan kan gue juga udah ganti nih setirnya CR-V yang ada tombol cruise controlnya. Ini nanti bisa diaktifin gitu. Aktifinnya nanti ada teman gue di Jakarta. Nanti kita kesana, kita sekalian ngevlog, kita ulas gimana sih fitur ini bisa berjalan di Honda Freed versi Indonesia gitu. Oke, langsung aja ya. Nah perlengkapannya yang perlu di teman-teman siapin nih, yang pertama tuh ini nih. Ini sebenarnya ini kayak pick gitar ya gitu, tapi gue gunanya gue beli waktu itu untuk bongkar pasang handphone gitu. Nah gue pakai ini nanti. Terus yang kedua obeng plus gini, yang pendek ya gitu. Kalau gue sih mungkin pakai juga nih obeng plus yang panjang gitu, yang ini. Nah pertama kita harus buka dulu nih frame yang atas ini kita buka framenya. Terus di sebelah sini kiri dan kanannya nanti ada mur gitu. Jadi kita tinggal lepas murnya. Sebentar, saya coba atur dulu nih si kameranya biar enak. Oke, bisa ya, kita coba ya.
kita buka di sisi sini dulu nih. Memang agak sedikit tricky ya bukanya, harus hati-hati. Di atas ini ada celah. Nah ini kita masukin dulu nih. Ini kalau tinggal ditarik sih bisa aja, tinggal ditarik pakai tangan. Begitu celahnya dia udah dapet, tinggal kita tarik aja nih pakai tangan. Cuman gue biasanya cari aman, gue akan gini dulu. Duh, kuku gue nggak panjang lagi. Susah ya. Oke, nah ini udah lepas. Meluncur satu. Nanti aja kita ini kita tinggal tarik. Nah di sini ini ada baut obeng plus, kita tinggal buka. Ini udah kebuka, ini tinggal kita tarik nih ke atas. Nah, gitu. Tarik, nah sisi belakang juga kita tarik. Oke, angkat. Setelah itu ini yang bawah ini kita tinggal angkat juga. Ini tariknya ke sini ya. Ini tariknya ke sini. Oke. Setelah itu ini ada baut di sini, di tengah sini. Kita tinggal lepas. Tinggal angkat deh speedonya gitu. Gampang kan? Nah ini soketnya ada di belakang sini nih. Tuh soket kabel nih. Nih. Nih soketnya. Kita tinggal gitu. Berikutnya kita tinggal pasang speedo yang masih luar tadi. Setelah itu kita taruh, kita pastiin di sana. Kita coba tes nyala di kontak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nyala ya. Tuh, semua indikatornya. Mantap. Nah, kilometernya 71.172. Jadi selisih sama speedometer gua tuh 10.000 gitu. Gitu, 10.000 kilo. Nggak tahu nih nanti. Jadi rugi gua 10.000 kilo nih. Kalau gua pakai speedo ini. Nah, di sini lihat ada fitur jam gitu. Nah, cara ngatur jamnya itu juga gampang, kita tinggal pencet
pencet nih tombol reset dan select ini, pencet terus nanti sampai dia. Nah, setelah itu untuk tambah dan kurangnya kita pakai ini, tombol ini. Kita lihat nih, gue pencet tombol kurang. Nah, jamnya ini kan dia 12. Jamnya jam 12 per 12 ya. Ini sekarang jam berapa ini? Oke, jam 21. Berarti jam 9. Jam 21.02. Nah, kita turunin sampai 9.02. Oke, pencet tombol reset lagi. Nah, gitu. Nah, di sini memang agak sedikit keliru ya range-nya. Range 45 tadi, padahal bensin gua ada di 1/4 kan. Ini malah dia lebih diisi. Kita coba cek lagi. Ini sekali lagi kita matiin. Nyalain lagi. Di sini ada indikator nanti. Tek, tuh. Ya kan? Di sini juga kita coba cek ya, matiin. Kita nyalain lagi. Tek. Oh, ada malah itu ya, eco mode gitu fitur. Gue baru sadar nih ada indikator eco di sana, eco mode. Kita coba nyalain lagi. Iya kan, ada fitur eco mode di situ ternyata. Oke, nggak apa-apa. Nih kita tinggal pasang lagi nih si bautnya. Tinggal pasang. Gue pasang dulu ya, bentar. Susah pakai satu tangan. Oke. Nih, yang pin merah ini itu ada posisi di bawah ya. Jangan sampai lupa. Nah, sedangkan yang putih itu ada di sisi atas. Ini paling terakhir. Ini kita tinggal dorong. Sup. Oke. Sup. Kita pasang lagi. Ini. Oke, udah rapat. Tinggal kita pasang. Kita pasang baut satunya lagi. Oke, sudah. Terakhir kita tinggal pasang frame yang paling atasnya. Oke, sip. Sudah selesai. Nah, kita coba sekali lagi ya. Ini gua matiin dulu nih si lampunya. Oke, lampunya gelap semua. Oke, itu speedonya. Tus. Oke, aman ya.
Oke, nggak ada masalah, semua aman. Oke, trip juga tidak ada masalah. Indikator di sana juga, indikator lampu oke, aman semua. Lampu dim nyala, oke. Nah, kita coba ya. Ini ada yang unik satu nih. Begitu saya pencet dia R, ada alarmnya. Hah. Gitu. Kita pencet D, oke. D3 aktif. Kita pencet 2, kita pencet 1. Oke, nggak ada masalah. Oke, mungkin segitu aja ya si tutorial singkat penggantian speedometer si Frit ini. Ini yang Indonesian version, ganti pakai yang versi luar. Saya nggak tahu juga nih sebenarnya Fritnya versi luarnya versi apa, tapi nanti kita coba cari tahu. Dan ini juga ternyata barangnya kan sebenarnya impor gitu dari luar negeri, harganya lumayan. Aduh, tidak apa-apa, demi kepuasan pelanggan. Pelanggan kan demi kepuasan gue juga. Oke, segitu aja ya dulu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di next vlog. Bye. Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Jadi kali ini gue mau ke MGK. Mau ngapain? Kita nyamperin suhu ngoprek Honda Freed. Ini gue baru nyampe di MGK nih. Tuh. Jadi hari ini agenda gue adalah, kebetulan nih gue lagi di Jakarta. Jadi gue lagi di Jakarta dan gue berniat akan aktifin cruise control si mobil ini. Gitu, itu rencananya. Ke tempatnya Bos Hendra di Up JDM Garage. Oke, kita naik, lokasinya itu di MGK lantai 5 ya, kalau nggak salah A7 posisinya. Nih, liatin tuh. Ada spek rare item, Poppy spek rare item. Narsis banget nih si Uda. Nanjaknya keren. P1. Oke, ntar gue lanjutin lagi ya. Nih, nanjak.
Oke, ini program cruise control gue udah aktif di Honda Freed 2013. Yaitu tadi udah diprogram juga nih sama si Om Hendra dari Up JDM Garage. Terus yang selama ini ya, yang harus kita lakukan kalau mau aktifin cruise control di Honda Freed itu yaitu speedometernya. Ini speedometernya kita harus ganti yang support cruise control. Terus si setirnya itu yang ada tombol ini gitu. Nah, terus bukti jalannya atau enggak ya. Nah, bisa lihat ya, ini gue pencet cruise control di depan sana, cruise controlnya indikatornya nyala. Nah gitu. Tapi kalau dipencet ini dia nggak akan bisa jalan. Karena kenapa? Karena dia harus jalan minimal 30 km per jam dulu dia baru aktif gitu. Dan cruise control itu modelnya kalau dia aktif terus kita nginjak rem, dia otomatis cancel gitu. Dan di sini tombolnya juga udah otomatis sesuai juga gitu. Di sini set, rest, cruise control, set. Terus kalau mau cancel ini gitu. Terus kalau mau resume lagi pencet rest, mau ngulangin lagi gitu. Terus untuk set kecepatannya ini plus minus gitu untuk kalau dia cruise controlnya udah aktif gitu. Nah, jadi tadi di program terus ECU-nya ada yang ditambah ya, kabel jumper lah gitu. Ada jumpernya yang diaktifasi di soket ECU-nya gitu. Tapi si kondisi kayak gini kalau dibalikin ke standar lagi itu bisa gitu. Jadi kabel tadi yang jumper di ECU-nya itu dilepas, terus si ininya nanti dibalikin ke standar, setirnya balikin standar, speedometer balikin standar, itu dia akan kembali lagi ke standar gitu sih. Nah, tapi menurut gua ya buat apa lagi dikembaliin ke standar, orang udah upgrade gini, nambah fitur loh, buat apa di upgrade kan gitu. Terus tadi gue juga nih akhirnya dapet tombol untuk ini ya, auto leveling gitu di sini gitu. Terus teman yang agak gagal gue yang ini aktivasi lampu fog lamp gitu, sama yang wiper ini harus nunggu si box JDM versi JDM yang under dash JDM-nya itu. Kata si Om Hendra nanti mungkin sekitar tahun depan lah gitu, fusebox-nya itu datang gitu. Jadi baru nih fungsi fog lamp ini, terus nanti muncul indikatornya di sana, terus yang ini intermittent wiper gua juga nanti muncul. Jadi next upgrade ya mungkin nabung-nabung untuk beli fusebox atau under dash yang JDM versi yang Jepang gitu. Nih, gue masih di bengkel, jadi masih di bengkel ya. Lapak barangnya ada di dalam sana. Dan gue keluar nih, sorry, banyak yang dangdutan soalnya. Banyak yang dangdutan. Si Om Hendra tadi kemana ya? Kemana dia? Nah, dia lagi ngoprek. Thank you ya Om. Dia lagi ngoprek juga tuh. Ada ARP itu lagi dioprek. ABS-nya rusak, dioprek sama dia. Ini juga HRV plat luar ya, Jawa Timur. Sorry, platnya jangan di ini, harus disensor. Nah, jadi ini HRV kondisinya ABS belakangnya itu bermasalah ketika dibawa dari Jawa Timur gitu. Masih ini tinggi. Nah, kita lihat, kita bedah garasinya si Om Hendra. Nah, di sini nih teman-teman lihat ya, tuh ini banyak koleksi setir yang udah nih, setir jazz nih, gue ingat
Ini frame-nya si Jazz ada, terus di belakangnya ada CR-V. Terus ini setir apa ya? JDM version gitu. Gue nggak ngeh. Ini kayak setirnya Fleet sih. Tapi udah di retrim gitu. Nah ini setir Civic deh kalau nggak salah gue nih. Dia tombolnya ada yang sebelah kanan doang, tombolnya sebelah kiri doang. Ada audio sama teleponinya di situ. Tapi yang sebelah kanannya itu polos gitu, untuk cruise controlnya nggak ada. Tapi itu sebenarnya bisa kita tambahin itu tombol cruise control. Model setirnya juga keren tuh. Terus belakangnya ini setir apa ya? Lupa gue tuh. Itu banyak lah. Setir itu setir Jazz di sana juga. Dan nih lihat koleksinya dia. Ada berbagai macam speedometer. Bisa teman-teman lihat nih. Tuh speedo. Itu speedo Jazz hybrid yang integrated IMA ya. Nih speedo semua. Terus panel AC digital dia punya gitu. Ini speedo semua gitu. Nah ini ada koleksi. Terus Jazz yang JDM ya, ini kalau nggak salah gue. Di sini ada speedo, ini speedo apa ya? Kalau nggak salah Jazz RS ya. Tapi yang dia 220 dia, bukan yang JDM version gitu. Terus ini ya speedo Jazz, panel digital yang support ion ya, kalau nggak salah dia panelnya warna oranye kayak gitu. Terus ini tuh, ini yang sport mode-nya untuk Honda Jazz gitu. Jadi kalau Honda Jazz itu dia bisa dibikin tipe gitu, tipe sport, tipe normal, tipe econ kayak gitu. Keren nih. Honda Freed nggak bisa ya dibikin kayak gini. Gitu. Nah ini speedo juga yang RS. Ini speedo Jazz yang ini ya, yang hybrid gitu. Bedanya di sini ada IMA, terus ada charge sama asisnya gitu deh, indikatornya di situ. Nah terus ini panel gear levelnya JDM nih. Nah ini Freed tipe CVT ya. Kalau di luar itu kan dia ada dua ya, tipe Honda Freed itu ada yang gear AT, ada yang CVT gitu. Jadi kalau yang versi di luar itu yang 2WD itu justru gearboxnya itu CVT gitu, gearboxnya CVT. Nah, model transmisinya kayak gini. Jadi dia cuma ada PRNDL gitu. Dia nggak ada 1 dan 2. Nah, seperti yang ada di versi ini ya, versi Indonesia. Nah, kalau yang di versi luar itu kan Freed itu dia punya yang ini, yang all-wheel drive gitu. Jadi dia punya yang 4WD kan, bukan 4WD, all-wheel drive ya kalau orang nyebutnya. Nah, dia baru transmisinya tuh gear AT gitu. Nah, gue juga kurang hafal tuh gear AT ini itu yang versi JDM atau yang versi EUDM-nya gitu. Gue kurang hafal juga. Mesti harus banyak belajar lagi nih tentang Honda Freed gitu. Nah, terus di sini kita lihat nih ada ini ya, rear lampu belakang yang third brake, tapi yang dia ada kaca di baliknya gitu, sehingga kalau pas kita pasang ini kita bisa lihat area bawah di mobil kita di belakang situ melalui cermin ini gitu. Dan ini dia juga punya nih, ini untuk mobil apa gue juga nggak tahu. Terus ini ada spion. Oh, gue kira nih spion auto dimming tadi, ternyata bukan. Bukan. Gitu. Terus di situ ada speedo. Ini lampu atas. Cuman gue nggak tahu nih yang versi untuk mobil apa model, tapi keren juga sih.
Yang ini gue naksir sih. Tapi gue nyarinya sebenarnya yang ini ya, yang ada buat narok kacamata gitu. Nah, terus di bawah sini dia ada panel-panel AC di sana, terus ada lampu di situ, ada lampu jazz, di lampu Honda Freed yang sama nih sama punya gua gitu. Nah, terus ini garnish ini ya, jazz. Ini garnish jazz gitu. Garnish setirnya si Honda Jazz. Nah, di situ ada fog lamp, ini ada panel AC, tuh banyak tuh barangnya. Ini kan, nih seal plate hybrid, tapi model mobil apa gue nggak tahu. Banyak lah. Terus ini yang panel AC JDM ya. Nah, nih speedometer Freed hybrid gitu, yang IMA. Nah, jadi dia ada PRNDL. Nah, di gua sebenarnya itu yang kurang OEM lah gitu, kalau gue bilang gitu. Nah, ini juga ada panel AC untuk Freed ya, tapi yang digital. Nah, si Om Hendra ini juga bisa nih nge-convert AC dari AC analog nih yang kayak gini, di-convert ke AC digital. Nah, nanti set blowernya ini diganti semua gitu. Ini kita ganti semua sehingga panel AC-nya itu bisa pakai panel AC digital gitu. Nah, ini ada panel semua. Terus ini ada garnish gitu. Ini ada tombol apa ya? Tombol ini apa sih namanya? Ini active stability control, sama ini untuk rear defogger gitu. Ini ada emblem hybrid juga nih dia tuh. Ada yang mau nggak nih emblem hybrid? Silakan kontak Om Hendra di @JDM Garage tuh. Cari aja Instagramnya ini. Tuh logonya ya. Ini Instagramnya, ini kontak versionnya. Kontak aja si Om Hendra-nya. Kalau ngontaknya dia itu kalau gue bilang jangan telepon gitu, karena beliau ini tuh ada sedikit ini dia tuna rungu sama tuna bicara gitu. Patah lagi gitu. Jadi teman-teman cukup chat aja by WA gitu. Si lampu gua lepas dong. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman itu ya, nih ada emblem hybrid, keren juga ya kalau gue pasang di sini. Menyalahi aturan hybrid. Peran. Oh, beda. Peran. Oh iya, lekuknya beda dong. Iya. Tuh keren sih. Kira tuh tadi yang hybrid itu buat Freed. Ternyata buat Freed itu ini beda. Dia lengkungannya tuh beda. Jadi dia ngikutin lengkungan body gitu. Kalau mesinnya gue beneran hybrid, mungkin gue pasang nih. Kita tunggu nih, kita ulas satu ya, proyekannya si Om Hendra ini. Dia ini punya proyekan mobil yang lucu. Nah, ini mobilnya dia tahun depan
mesinnya ini dia akan coba upgrade ke ini apa, integrated motor aksis yang hybrid gitu tahun depan. Ya kita doain aja, semoga dia lancar convert ini mobil fleetnya itu jadi hybrid. Nanti dipasangin baterainya, semuanya, mesinnya diganti. Nah, di sini gitu. Dan nanti di dalamnya juga masih standar sebenarnya gitu. Nah, jadi masih standar semua di sini. Tuh levelnya aja dia pakai apa coba tuh. Dan gue nggak tahu ya, ini sebenarnya Frit PSG atau bukan ya. Gue nggak ngerti juga. Kita lihat. Oh, dia manual. Dia manual. Ini dia pintunya masih manual. Tuh. Gitu. Dia pintunya masih manual, tapi dia AC-nya udah digital. AC-nya digital di sana. Gitu. Gila. Ya kita doain aja lah, dia proyek ini dia bisa berhasil ya nantinya. Terus suatu terobosan yang baru juga nanti bagi teman-teman di Honda Freed gitu. Kalau seandainya nanti suatu saat kita akan bisa gitu. Ini pintunya kurang rapat. Nah gitu. Oke. Jadi gitulah kira-kira ya project Honda Freed gua yang dikerjain sama si Om Hendra. Mungkin segitu dulu vlog singkat gua tentang instalasi cruise control di Honda Freed gua. Dan ini besok gua akan coba jalan ke Bandung pakai cruise control. Nah, ini kita udah jalan dari Jakarta tadi pakai cruise control di MBZ, dapatnya 15,7 km per liter. Ini di kilometer 72 ya. Tadi sempat 16,8 pas begitu masuk ke Purbalenyi karena nanjak dia turun jadi 15,7. Ya cruise controlnya aktif. Gitu. Kita coba sampai Bandung. Gue kotor. Gue udah nyampe nih di tempatnya, lokasinya si Om Hendra, JDM Garage. Yang sebelumnya itu gue install cruise control kan di ini ya, di Kemayoran kan, gitu, di MGK ya. Kok MGK sih? Ya di Kemayoran, di tempat yang lama. Nah sekarang dia udah pindah ke lokasi di sini. Nanti gue kasih ya alamatnya atau titik locationnya itu di mana. Sebenarnya kalau dia bilang sih tadi arah ke Kopi Joni gitu. Kopi Joni yang di arah ini daerah jalan apa sih namanya, gue lupa sih. Ini tuh apa sih lokasinya tadi Om, namanya? Lokasi. Hah? Sunter apa? Kelapa Gading ya? Iya, Kelapa Gading. Oh iya, Kelapa Gading gitu. Jadi aksesnya gini aja, ke Kopi Joni yang di Kelapa Gading aja. Tadi gue juga sempat nyasar nih gitu ke Kopi Joni yang di sana tuh, yang di Gunung Sari. Gue malah nyampe ke sana gitu. Nah ini lokasinya yang baru di sana. Gue tadi sekarang lagi cek program si speedometernya. Kemarin memang ada sedikit agak bermasalah juga gitu. Tapi ini udah dicek, udah ketemu sih errornya dan udah diperbaiki juga gitu. Nah ini enaknya. Jadi apapun yang telah di-upgrade di si Om Hendra tadi, itu ada garansi sama dia. Keren. Jadi gue udah pasang cruise control juga kan, ganti speedometer, terus setir gue udah diaktifasi. Ini sedang cek-cek program speedometer gue gitu. Dan itu semua ini. Jadi kalau kita beli speedometer ya sama Om Hendra, kita dikasih
dibukakan akses untuk jadi gini, speedometer kita kilometer yang lama itu bisa programnya dipindah ke speedometer yang baru. Itu jadi catatan. Jadi speedometer kilometer mobil kita itu tetap orisinil gitu. Ini gue juga udah selesai. Gue liatin ya sedikit project dia. Ini project Honda Jazz ya, GE8, dipasangin konsul HRV pakai electric brake gitu. Dan ini udah keyless dong. Ini keyless nih. Gitu. Sadis ya. Nah, tuh. Dia lagi ini mesin hybrid untuk Honda Freed gitu. Ada 8 businya. Nih transmisinya seperti itu. Gila nih projectnya Om Hendra. Gue sampai nggak habis pikir nih, kerja dia ada aja. Gue liatin dari sini ya. Dashboardnya tipnya pakai Geithner ya. Ini versi Jepang dong. AC-nya udah dikonvert ke digital juga. Gila, project dia nggak ada habis-habisnya gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya sambungan vlog gue install cruise control kemarin di Om Hendra. Ini di hari berikutnya, jadi ini sekalian ngasih tahu juga Om Hendra ini udah pindah sekarang di Kelapa Gading gitu. Oke, mungkin segitu dulu vlog singkat gue. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.